Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal bangun ruang. Di sini ada sekitar 8 soal. Ini ada 8 soal matematika tentang bangun ruang. Sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Oke, langsung saja. Nomor 1. Panjang diagonal ruang kubus yang keliling alasnya adalah 48 cm adalah. Nah, di sini hati-hati, yang diketahui adalah keliling alas suatu kubus. Keliling alas suatu kubus itu berbentuk persegi. Berarti yang kita tulis di sini adalah keliling dari persegi. Keliling perseginya sama dengan 4 kali S. Nah, 4. Kemudian S-nya kita tahu, keliling perseginya adalah 48. Sehingga S-nya 48 dibagi dengan 4, maka S-nya ketemu dengan 12. Nah, untuk mencari diagonal ruang kubus, ini sebenarnya pakai Pitagoras, tetapi ada rumus cepatnya. Kalau diagonal ruang kubus, langsung saja diagonal ruangnya adalah S akar 3. Karena sisinya adalah 12, maka jawabannya adalah 12 akar 3. Pakai Pitagoras juga bisa ya. Jawabannya adalah C. Oke, lanjut. Nomor 2. Panjang dan lebar alas suatu balok adalah 7 cm dan 5 cm. Jumlah panjang rusuk balok tersebut sama dengan jumlah panjang rusuk kubus yang mempunyai volume 125. Oke. Volume balok adalah, sebelum kita mencari volume balok, kita harus tahu panjang, lebar, dan tinggi. Panjang, lebarnya sudah ada, tingginya belum. Yang jadi patokan di sini adalah ini. Jumlah panjang rusuk balok tersebut sama dengan jumlah panjang rusuk kubus. Sebelum masuk ke situ, kita cari panjang sisi suatu kubus dulu ya. Oke. Di sini diketahui bahwa volume suatu kubus itu sama dengan rumusan volume kubus S pangkat 3. Nah, volumenya sudah ada 125, maka untuk mencari S berarti akar pangkat 3 dari 125. S-nya adalah tidak lain adalah 5. Nah, untuk mencari kata kuncinya di sini ya, jumlah panjang rusuk balok. Panjang kerangkanya balok itu sama dengan panjang kerangkanya kubus. Nah, di sini panjang kerangkanya balok itu rumusnya adalah 4. Jadi 4 panjang tambah lebar tambah tinggi sama dengan 12 S. 4-nya bisa kita coret dengan 12 jadi 3. Kemudian panjangnya kita masukkan 7, lebarnya kita masukkan 5, tingginya yang kita belum ada 3, sisinya kubus tadi sudah ketemu 5. Nah, 3 tambah 5, 12, tambah dengan T sama dengan 3 kali 5, 15. Untuk mencari T sama dengan 15, 12-nya pindah, maka jawabannya adalah 3. 3 ini adalah tingginya. Yang kita cari adalah volume balok. Untuk mencari volume balok, masih ingat ya, volume balok rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Oke, sebentar. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya tadi sudah ada 7, lebarnya 5, tingginya adalah 3. 7 kali 5, 35. 35 kali dengan 3 itu adalah 15. 339, 105 ya. Nah, sampai sini paham ya. Jadi urut-urutannya hati-hati. Biasanya kalau kita disuruh mencari volume balok, langsung kita keluarkan rumus volume balok. Nah, ini hati-hati. Jadi pertama kali kita kata kuncinya dulu. Kata kuncinya di sini adalah panjang kerangka balok sama dengan panjang kerangka kubus. Tetapi panjang sisi kubusnya belum ada, maka kita cari pakai volume kubus. Setelah ketemu panjang kerangkanya sudah ada, tingginya sudah ada, barulah kita masukkan ke pertanyaan, yaitu volume balok. Oke, matematika mudah merakyat. Lanjut ke nomor 2 berikutnya, nomor 3. Sebuah prisma dengan alas berbentuk bola ketupat. Keliling alasnya 40.
dan panjang salah satu diagonalnya 12. Jika tinggi prisma adalah 15, maka volume prisma. Di sini kalau kita pakai volume prisma langsung, volume prisma itu apa sih rumusnya? Yaitu luas alas kalikan tinggi. Tingginya sudah ada, yaitu tinggi prisma sudah ada 15. Nah, luas alasnya kan kita nggak ada, karena di sini adalah luas alas luas belah ketupat. Maka kita di sini kita gambar belah ketupat. Kita gambar belah ketupat yang keliling alasnya 40. Karena belah ketupat itu sama semua, maka di sini dibagi 4 jadi 10. Kemudian panjang salah satu diagonalnya ini kan yang membagi sama panjang 12. Misalkan di sini 12 berarti sama panjangnya, berarti ini 6. Nah, dengan Pitagoras kita ambil satu saja. Ini segitiganya kita bagi dengan 2. Masih ingat penggunaan triple Pitagoras, bisa dilihat di channel sebelumnya ini, yaitu bagi 2 ketemu 3, bagi 2 ketemu 5, 3 hafalannya adalah 4, 4 kali 2 8. Maka kalau ini 8, yang di bawah juga itu 8. Kenapa? Karena diagonalnya belah ketupat ini membagi sama panjang. Nah, sudah ketemu. Berarti untuk mencari luas alas sama aja luas dari belah ketupat. Luas belah ketupat itu sendiri diagonal 1, 6 tambah 6 12, dikali diagonal 2, 8 8 16, dibagi dengan 2. Ingat ya rumusnya ya, diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi dengan 2. Itu adalah luas belah ketupat, yang tidak lain di sini adalah luas dari alas itu sendiri. Nah, langsung 16 kita bagi dengan 2, kita cari pakai merah ya. 16 bagi 2 ketemulah 8. Kemudian 12 kali 15, 12 kali 15 ini 180, kalikan 8. Jadi 088 8864 6 8 10 11 12 14. Jadi 1440. Jawabannya adalah B. Bisa difahami ya? Oke, next ke nomor keempat. Diketahui keliling alas sebuah limas berbentuk persegi. Limas ya, berbentuk persegi yaitu 64. Kita coba gambar di sini. Kita punya limas yang berbentuk persegi. Seperti ini ya. Keliling alasnya berbentuk persegi 64. Kalau kelilingnya 64 dibagi dengan 4 jumlah 16 ya. 16 semuanya. Kemudian tinggi limas di sini itu adalah 15. Oke. Luas seluruh permukaan limas adalah, untuk mencari luas, rumusnya masih ingat? Rumus luas limas itu adalah luas alas ditambah dengan 4 kali luas segitiga. Luas alas sudah ada, yaitu 16 kalikan dengan 16 ditambah dengan 4. Luas segitiganya setengah kali alasnya 16. Ini alasnya ya, tingginya hati-hati. Tingginya di sini adalah tinggi segitiga, tetapi yang diketahui adalah tinggi limas. Nah, ini jangan pakai 15, ini salah. Jadi kita harus pakai yang di sini. Nah, ini kan tinggi segitiga. Kita cari bantuan dulu, kita gambar. Kita buat bantuan di sini. Kalau setengahnya berarti ini kan total 16, berarti setengahnya adalah 8. Ketemulah segitiga di sini. Nah, ini langsung masuk hafalan. Masih ingat hafalannya? 8, 15, 17. Kalau masih belum ingat atau baru gabung dengan channel di sini, nanti dicoba dicari channel sebelumnya, yaitu penggunaan triple Pitagoras. Di sini ada 4 hafalan dan penggunaannya. Itu sangat bermanfaat sekali untuk materi-materi yang lainnya. Seperti ini, materi triple Pitagoras bisa digunakan untuk menghitung soal-soal bangun ruang. Jadi ada 8, 15, pasti ada 17. Maka tinggi segitiga itu adalah 17. Kemudian di sini kita kalikan 16 kali 16 sudah hafalan ya, 256. Kemudian 4 dengan setengah yaitu 2. Kemudian 2 kali 16 32 kali 17.
Kita turunkan 256 ditambah 32 kalikan dengan 17. 7 kali 2 14, simpan 1 ya, dekat-dekat kali jauh-jauh. 7 kali 3 21, 21 tambah 2 23 tambah 1 jadi 24, simpan 2, 3 kali 1 3 45, 544. Ini belum saya terangkan ya caranya ya. Sebenarnya caranya mudah. Kalau ada perkalian dua angka, kalikan dua angka seperti ini, tinggal belakang kali belakang, kemudian dekat-dekat kali jauh-jauh, kemudian depan kali depan. Nanti akan saya buatkan channel YouTube-nya. Sekarang kita gunakan dulu ya. Oke, sekarang kita tambahkan 6 tambah 4 adalah 0, nyimpen 1, 5 tambah 4 9, 10, nyimpen 1, 5 tambah 2 7, 8. Maka jawabannya adalah 800. Nah, bisa dipahami ya, matematika mudah merakyat. Masih ada 4 soal lagi, kita bahas 2 soal selanjutnya. Sekarang masuk ke kerucut. Suatu kerucut jari-jarinya adalah 7 cm dan tingginya 24 cm. Jika Pi adalah 22/7, maka luas seluruh permukaan kerucut tersebut adalah, kita harus tahu dulu luas permukaan kerucut. Luas kerucut itu adalah Pi R kalikan dengan R tambah S. Pi-nya sudah ada, R-nya sudah ada, R-nya sudah ada, S-nya yang belum ada. Nah, kalau kita gambar di sini, R-nya 7 ya, kemudian tingginya sudah ada 24. Lah, keluar lagi di sini, lagi-lagi keluar dari triple Pythagoras itu sendiri. Nah, ini kan bentuk Pythagoras ya. Ada 7, ada 24, pasti di sini pasti 25 hafalannya ya. Ada 25, maka 7-nya bisa kita coret 22 dikalikan dengan 7 tambah 25 32. Wah, coba kita latihan tadi ya, perkalian dua angka ya. Belakang kali belakang, 2 kali 2 4. Kemudian dekat-dekat kali jauh-jauh, 2 kali 3 6, 2 kali 2 4, 6 dengan 4 10, nyimpen 1. 2 kali 3 6 tambah 1 7, 704. Nah, nanti kalau belum paham perkalian dua angka bisa pakai cara bersusun ya, yang sudah diajarkan guru di sekolahan. Oke, next nomor 6. Sebuah drum berbentuk tabung dengan diameter alas 10 dan tingginya adalah 100 cm. Bila 3/4 bagian dari drum tersebut berisi minyak, banyak minyak di dalam drum tersebut adalah, nah, langsung kita masukkan aja ya, volume minyak gitu aja ya. Sebelum masuk ke volume minyak kan volume tabung itu apa? Nah, Pi R kuadrat T. Ini adalah volume tabung. Karena hanya berisi 3/4 minyak, maka ya yang kita cari adalah 3/4-nya saja. Nah, gitu ya. Jadi ini hati-hati. Yang ini adalah ketetapan, dia adalah volumenya tabung Pi R kuadrat T. Kemudian kenapa ada muncul 3/4? Karena di sini ada 3/4, maka di sini juga ikut 3/4. Nah, gitu. Ini hati-hati ya, ini bukan rumus tabung ya, tapi 3/4 ini muncul sesuai dengan kondisi soal. Langsung saja, berarti 3/4, Pi-nya belum diketahui karena R-nya ini 5, berarti Pi-nya pakai 3,14. R-nya 5 kuadrat, tingginya adalah 100. Oke, di sini bisa kita coret sehingga nanti muncul 3/4, 3,14 sudah jadi 3,14 tanpa koma, 5 kuadrat yaitu 25. Nah, 314 ini kita bisa bagi, nanti ketemu ini 2, ini 157 ya. Oke. Kemudian tinggal kita hitung nanti 3 kali 25 yaitu 75, 75 kali 157 dibagi dengan 2. Nah, ini kalau satunya 2 angka, satunya 3 angka tidak bisa ini. Maka kita hitung saja 157 dikalikan dengan 75. 7 kali 5 35, 55 25, 25
28 ya, 2, 5, 1, 5, 6, 7, 7 kali 7, 49, 44, 7 kali 5, 35, 39, kemudian 7, 8, 9, 10. Maka nanti jawabannya 5, 9 tambah 8, 7, nyimpen 1, 7, nyimpen 1, 1, 1. Jadi berapa ini? Ada 11775 dibagi dengan 2. Ini belum dibagi 2 ya. 11775. Kita bagi 2. Berapa ini? Ya. 11775 dibagi dengan 2. 2 kali berapa? 2 kali 5 ya, ada 10, nyimpen 17, turun 17, kalikan 8 kali 2, 16, nyimpen turun 1 sama 7, 8 lagi, 16, 1, 15, berarti 7,5 ya, 7,5. Nah, oke. Maka jawabannya di sini adalah 5,887,5. 5.887,5. Nah, ini sebenarnya gini. Ini ini kan jawabannya D ya. Tetapi hati-hati di sini. Karena satuannya di sini adalah cm, maka jawaban akhirnya harusnya adalah cm pangkat 3. Kalau diubah ke dm, maka jawabannya adalah 5, malah di sini tidak ada. Maka di sini ada suatu kekeliruan. Bisa saja optionnya ini yang keliru, bisa saja ini yang harus diganti dengan cm pangkat 3 ya, atasnya ada 2 ya. Bisa optionnya diubah ke cm pangkat 3 supaya nanti ada jawabannya yaitu D. Kalau optionnya nggak diganti tetap liter, maka yang di sini yang diubah, ini diubah jadi dm saja, karena dm pangkat 3 adalah liter. Jadi ada 2 alternatif ya. Bisa diubah optionnya, jangan diubah dua-duanya, kalau diubah dua-duanya malah salah. Bisa diubah optionnya yaitu liter jadi cm pangkat 3, atau bisa diubah soalnya cm ini diubah jadi dm. Ingat, jangan diubah kedua-duanya, soal sama optionnya, nanti jadi salah lagi nanti. Oke, bisa dipahami ya, matematika mudah merakyat. Tinggal 2 nomor lagi. Sebuah kubah menara berbentuk setengah bola dengan diameter 7 meter. Bagian luar kubah tersebut akan dicat dan setiap 11 meter memerlukan 1 kaleng cat. Berapa kaleng cat yang diperlukan untuk mengecat kubah? Ini ada hubungannya dengan luas, bukan volume ya. Maka maka di sini luas setengah bola itu adalah 2 pi r kuadrat. 2 pi-nya adalah 22/7, r-nya adalah, ya hati-hati, di sini yang diketahui adalah diameternya 7, maka r-nya adalah 3,5. Tapi kita nggak mau ubah ke situ, yaitu kita tetap ubah aja 7/2, yaitu 7/2. Nah, kenapa kita ubah 7/2? Karena nanti kita bisa dicoret. Kalau kita pakai 3,5, pakai perkomahan, nanti siswa akan bingung nanti. Kalau ini kan nanti enak. Kita bisa mencoretnya, 7 dengan 7 habis, 2 dengan 2 habis ya. 22 dengan 2 tinggal 11, maka nanti 11 kali 7 yaitu 77. Di sini ketemu luasnya 77. Nah, 1 kaleng, nanti kita tulis di sini bahwa 1 kaleng itu bisa mengecat 11. Atau saya balik aja ya kata-katanya ya, sesuai dengan kalimat saya nanti biar bisa dipahami. Jadi kalau saya tulis ini 11, ini kan 11 meter ya, 11 meter persegi, dan setiap 11 meter persegi ini 11 meter persegi itu butuh 1 kaleng. Nah, kalau 22 kita kalikan 2, maka ini butuh 2. Nah, kalau 33 berarti butuh 3. Ini bisa terjawab langsung lah. Kalau 77 maka butuh berapa? Butuh 7. Nah, seperti itu. Matematika mudah merakyat. Oke, nomor terakhir.
Sebuah tabung berisi air setinggi 30 cm. Kemudian ya, sebuah tabung berisi air setinggi 30 cm. Dimasukkan 6 bola, lupa ini bolanya ya. Dimasukkan 6 bola yang masing-masing berjari-jari 7. Jika diameter tabung kita informasikan, diameter tabung itu 28, berarti jari-jarinya adalah 14. Tinggi air dalam tabung setelah dimasukkan 6 bola. Jadi ini harus kita terjemahkan dulu. Kan ada wadah ini berisi air. Airnya ini tingginya 30 cm. Nah, 6 bola ini akan dimasukkan. Kalau 6 bola ini dimasukkan ke dalam air, otomatis tinggi air ini akan naik. Nah, yang ditanyakan ini berapa tinggi air setelah dimasukkan 6 bola. Ini Pak Roy punya cara cepat ini. Kita hitung delta T dulu. Jadi ketika ini dimasukkan ke sini, maka nanti kan ada tinggi airnya, misalkan katakanlah maknya segini, gitu ya. Nah, untuk mencari yang hijau ini kita namakan delta T. Untuk mencari delta T itu adalah volume barang yang dimasukkan dibagi luas alas wadah. Nah, ini ada rumus seperti ini. Kalau kita menggunakan cara manualnya nanti agak lama, kita gunakan rumus cepat aja ya. Jadi saya katakan lagi, untuk mencari delta T yang hijau, kan logikanya gini, ketika 6 bola ini kita masukkan, kan tingginya naik setinggi hijau saja ya. Nah, berarti kan kita cari yang hijau dulu. Nah, volume bola itu sama saja dengan volume yang hijau. Maka untuk mencari tinggi hijau berarti volumenya yang hijau dibagi dengan luas alasnya tabung, atau volume yang hijau ini tidak lain adalah volume dari 6 bola yang dimasukkan. Jadi langsung saja, intinya kalau ada soal seperti ini berarti apa yang kita masukkan, berarti volume yang dimasukkan itu dibagi dengan luas alasnya wadahnya berbentuk tabung, berarti kita bagi dengan luas alasnya tabung. Oke, langsung aja, berarti ini luas volume yang dimasukkan tadi ada bola rumusnya adalah pi R pangkat 3 volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3. Karena ada 6 bola, maka di sini ada 6-nya. Dibagi dengan luas alas wadah berbentuk luas lingkaran, yaitu pi R kuadrat. Hati-hati di sini R-nya juga berbeda. Saat yang atas adalah R-nya bola, yang bawah adalah R-nya tabung. Kita tulis kembali 6 3/4 pi R yang bola tadi berapa? R bola berjari-jari 7 ya. Maka kita masukkan 7 bagi dengan pi. Pi-nya sama ya. R-nya tabung tadi adalah 28, diameternya berarti 14. Nah, ini kita nggak perlu mengalihkan secara manual. Nah, kita gunakan coretan aja. 7 dengan 14 2 ya, 7 dengan 14 2. Kemudian ini kok jadi 3/4, maaf, salah. Ini kan 4/3 ya. Kemudian 4/3 kita coret 6 dengan 3, 6 dengan 3 ketemu 2, 4 dengan 2 habis, pi dengan pi habis, maka tinggal yang bawah sudah hilang semua ya, tinggal 2 kita kalikan dengan 7. 2 kali 7 berapa? 14. Nah, cuma gitu aja sebenarnya, mudah ya. Jadi rumusnya kalau sudah hafal, kita nggak perlu menghitung secara manual, kita coret semuanya, ketemulah 14. Nah, 14 ini adalah tinggi yang hijau. 14 ini adalah tinggi yang ini adalah 14.
Sementara tingginya air mula-mula tadi kan 30. Kalau sekarang ditanya berarti ini tingginya adalah 44. Karena yang ditanya adalah tinggi air dalam tabung setelah dimasukkan 6 bola besi. Nah, ini hati-hati, kadang-kadang yang ditanya adalah berapa kenaikan. Nah, kalau kenaikan saja maka jawabannya 14. Karena di sini adalah yang ditanya adalah tinggi air setelah 6 bola itu dimasukkan, maka adalah 14 tambah dengan 30, yaitu jawabannya adalah 44. Sampai sini sudah selesai 8 soal kita bahas dengan mudah. Ingat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.